إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serta kuliah Tazkiyatun Nafas yang berbahagia. Malam hari ini malam yang insya Allah kita nantikan. Pada setiap Selasa malam kita bisa bersama-sama mendiskusikan dan mengamalkan, merenungkan dan menjiwai semua hal yang terkait dengan tazkiyatun nafs. Sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keberagamaan kita, terutama di masa-masa seperti yang sekarang kita lalui, yang juga tidak terlalu rumit untuk kita katakan sebagai masa-masa fitnah. Maka tazkiyatun nafs adalah modal yang sangat kuat agar kita bisa melewati semua ini dengan sangat baik. Kita akan bahas tema tentang zikir. Zikir ini unik. Satu sisi merupakan sifat atau karakter, tapi satu sisi merupakan amalan. Makanya zikir itu dibahas di dua tempat. Dibahas di dalam tazkiyatun nafas, juga dibahas dalam bersanding dengan amalan-amalan sunnah. Seperti tilawah Quran, dan lain sebagainya. Sampai Imam Nawawi secara khusus menulis buku namanya Al-Adhkar, yakni zikir-zikir. Dia masuk tazkiyatun nafas karena zikir maknanya mengingat. Nah, ini bab urusan hati kalau mengingat. Tapi kalau zikir maknanya menyebut, itu berarti urusan amalan anggota badan. Tetapi yang menarik antara menyebut sama mengingat, itu kayak dua sisi mata uang. Orang mengingat, akhirnya menyebut. Suka menyebut, maka akhirnya mengingat. Nah, terjemahan zikir itu memang ada dua. Ada zikir yang bermakna mengingat. Itu yang disebut dengan zikir bil qalb. Dan ada zikir diterjemahkan menjadi menyebut. Yang disebut dengan zikir bil lisan. Zikir bil qalb itu kita dapati dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Innama tanamu aini wala yanamu qalbi. Sebenarnya yang tidur itu mataku bukan hatiku. Nah, jadi karena dia selalu mengingat. Kalau untuk zikir yang menyebut yakni bil lisan, di sana ada hadis Nabi la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Inna Nabi Rasulullah kepada salah seorang sahabat, la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah nih lisanmu selalu basah dengan zikir Allah, dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama betapa pentingnya bab zikir ini, sehingga bisa diumpamakan sebagai air bagi ikan. Kalau ikan nggak ada air, maka ikan itu mati. Dia adalah air bagi tanah. Tanah kok tidak ada air, maka keras. Maka untuk melembutkan tanah itu perlu air. Para petani kalau ingin memulai sawah pasti mengaliri air dulu, bukan mencangkul dulu. Ibarat hati, maka hati yang keras dialiri air dulu. Dizikiri dulu, baru nanti bisa menerima nasihat. Ternyuh oleh azan,
terenyuh oleh ayat Allah. Zikir itu ibarat lampu bagi sebuah rumah. Jadi hati kalau kita umpamakan rumah, maka zikir itu lampunya. Rumah yang tidak ada lampunya gelap gulita. Karena gelap, maka banyak penyamun tinggal di situ. Habisnya tempat anak-anak muda pada nongkrong di situ dan berbuat yang enggak-enggak karena rumah gelap. Rumah gelap maka dihuni oleh banyak setan. Sama, hati itu kalau gelap maka dihuni banyak setan. Supaya setannya pergi diterangin dulu. Nah, begitu terang, setannya pergi. Kenapa dulu waktu kita kecil itu saat tinggal listrik belum menyeluruh ke semua. Itu tempat-tempat angker itu banyak. Apalagi ditambah mitos. Terus dimistisisasi. Setiap yang gelap plus pohon besar langsung ada mitosnya. Begitu masuk listrik ke desa itu, yang awalnya gelap jadi terang, jadi tempat bermain, bukan tempatnya setan. Simpel aja. Sama, hati ini kalau terus ditikiri, insya Allah setannya kabur. Nah, dia adalah lampu bagi hati, agar terus terang dan terang dan terang. Zikir ibarat pedang bagi seorang pasukan. Pasukan yang mau perang harus butuh senjata, pedang misalnya. Maka pasukan yang perang tanpa senjata sama aja bunuh diri. Hati ini setiap hari perang. Siapa? Perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan. Kalau nggak punya pedang, ya dia sama aja bunuh diri, KO. Jangan memperkarakan setan, karena memang begitu passionnya, godain orang. Persoalannya kenapa kita tergoda, itu. Kalau setan nggak menggoda, tidak jadi setan. Disebut setan karena menggoda. Nah, sehingga kita perlu pedang, perlu senjata, agar bisa melawan tipu daya setan. Zikir itu bahkan ibarat roh, lebih dalam lagi, bagi badan. Badan yang tidak ada rohnya mati, nggak berguna. Hati ini kalau kita ibaratin badan, itu kalau nggak dizikiri mati. Makanya sampai hatinya itu bisa mati. Kan ada hati yang hidup, hati yang mati, hati yang sehat, hati yang sakit. Nah, insya Allah dengan zikir hati itu hidup. Nah, hidup. Makanya orang-orang yang sangat rajin dan istiqamah fi dzikrillah, itu dia tidak pernah merasa kesepian. Karena apa? Karena hatinya hidup. Orang seperti ini karena hidup, maka dia merespon perintah Allah. Lain kalau hatinya mati. Namanya mati, nggak bisa ngerespon perintah. Jadi ia ibarat ruh bagi hati. Zikir juga diumpamakan mirip obat bagi orang yang sakit. Kalau diibaratkan fisik sedang sakit, maka obatnya ya obat dari dokter. Jiwa itu kalau sakit, obatnya zikrullah. Apa aja zikrullah. Hati yang sakit, obatnya zikrullah. Makanya cara terbaik untuk membuat anak kecil itu diam, ketemu ibunya. Itu paling tepat. Hati ini kalau sudah ketemu zikrullah, sembuh. Yang sakit apa saja, iri, dengki, riya, zikrullah, insya Allah sembuh. Yang suka gundah, suka takut, suka sedih, zikrullah,
Jadi dia merupakan obat bagi hati yang sedang sakit. Zikir itu ibarat teman bagi orang yang sedang kesepian. Hati itu bisa merasa kosong, gersang, kesepian. Maka zikir itu teman. Makanya ibu-ibu nih saya suka ngomong, kalau merasa bosan, kada sapit, mau suka jalan, zikir aja. Engkau sudah merasa punya teman itu. Karena ada orang, aduh, pasti istilah orang sekarang tuh, gabot. Orang yang merasa gabot itu, karena akhirnya suka enggak tuh. Kalau zaman sebelum corona tuh, yang ke Bogor kayak nyari pai, pisang kayak, yang arisan ngocoknya di Bandung, sama ya, padahal ngocoknya di Tangerang juga bisa. Yang arisan ngocoknya di mana itu? Yang di Jakarta Utara itu apa itu? Nah, gitu-gitulah. Nah, bagi yang suka merasa opik, yang merasa kesepian, yang merasa sendirian, temanmu itu zikir. Nanti kamu tidak pernah merasa kesepian. Zikrullah itu kayak teman yang membuatmu menjadi ngerasa teduh gitu. Tidak kosong, tidak gersang, tidak kesepian. Zikir itu banyak sekali perumpamaan dan sekaligus memberikan gambaran betapa zikrullah itu merupakan hal yang luar biasa besarnya, luar biasa vitalnya, dan luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pesan dari semua perumpamaan tadi yang sekaligus juga menggambarkan di mana posisi zikir adalah bahwa zikir itu super penting. Oke, ada dua jenis zikir. Yang pertama zikir bil qalb yang diterjemahkan menjadi mengingat. Yang ini sebenarnya menjadi tujuan utama dari bahasan zikir. Karena bab hati. Yang kedua zikir bil lisan yang diterjemahkan menjadi menyebut, yang sebenarnya merupakan materi adab. Ya, adabnya zikir kepada Allah. Tapi antara zikir menyebut dengan zikir mengingat itu kayak dua sisi mata uang. Orang yang mengingat pasti menyebut, yang suka menyebut insya Allah mengingat. Jadi akhirnya masuk jadi satu di kajian di kuliah Tazkiyatun Nafs. Sebelum jauh kita akan bahas tentang bagaimana Quran mengelaborasi zikir dengan berbagai macam pendekatannya. Kalau ada pertanyaan sedikit boleh, Fadel. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk paparan pengantar bagi kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini. Silahkan kepada peserta kuliah yang ingin bertanya pada Ustadz lewat raise hand maupun chatroom dipersilahkan. Saya cek di chatroom belum ada. Saya cek dulu di layar Zoom Ustadz, barangkali ada yang raise hand. Sepertinya belum ada Ustadz, masih menunggu pemaparan dari Ustadz ini. Bisa dilanjutkan Ustadz, tafadhol. Oke. Quran banyak mengelaborasi zikir dalam beberapa bentuknya, atau lebih tepatnya menggunakan beberapa pendekatan untuk membahas zikir dan mendorong umat manusia untuk berzikir. Yang pertama menggunakan perintah, fadhkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah banyak-banyak. Gitu. Jadi makanya dalam konteks ini para ulama mengatakan zikrullah itu hukumnya wajib. Kenapa? Perintah. Makanya bab zikir ini unik. Meskipun tidak masuk di 9 yang wajib. Tapi sebenarnya wajib. Karena perintah. Cuman kalimat zikir saking luasnya diwakili oleh yang lain. Diwakili oleh ikhlas, diwakili oleh berharap, diwakili oleh takut. Gitu.
Jadi kalau dimasukkan menjadi wajib itu tidak terlalu sulit untuk menemukan dalilnya. Zikrullah itu. Nah, cuma nanti kan bahasannya menjadi panjang. Ini wajib, ini tidak wajib. Tapi kalau dari melihat ayatnya dia perintah. Fadhkuruni. Ya ladina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang mukmin, dikira kepada Allah banyak. Ada fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku ingat kepadanya. Kepada kalian. Perintah. Yang kedua, Quran menyebut orang berzikir itu sebagai salah satu sifat orang-orang mulia. Misalnya yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu kan orang keren kan, ulul albab. Nah, sifat pertama ternyata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang zikir kepada Allah duduk, berdiri dan berbaring. Itu maknanya apa? Yadhkurullaha ala kulli ahyan, kulli hin. Zikir kepada Allah pada setiap saatnya kan. Orang itu hanya ada 3 pose. Duduk, berbaring, berdiri. Hanya ada itu posenya. Jongkok itu bagian kategori duduk. Kalau nggak duduk, berdiri, berbaring. Dengan segala macam varian pose masing-masing. Nah, orang yang zikir kayak gitu namanya zikru fi kulli ahyan, fi kulli hin. Zikir pada setiap saatnya. Nah, itu zikir setiap saatnya itu apa namanya? Kan tidak mungkin zikir, bukan tidak mungkin. Susah membayangkan zikir fi kulli ahyan pakai lisan. Nggak mungkin. Itu zikirnya sudah zikir hati. Sudah zikir hati. Nah, zikir hati itu maknanya apa? Sudah ingat selalu kepada Allah SWT. Jadi apa saja sudah urusannya Allah SWT. Oke ya. Ini yang kedua tadi. Yang ketiga, Allah memberikan balasan kepada orang yang zikir dalam bentuk yang luar biasa. Tadi fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah kepadaku, saya akan ingat pada kalian. Diingat oleh Allah kan luar biasa, bukan perkara main-main. Itu sesuatu yang dahsyat sekali, yang baik sekali. Oke, ini ada beberapa cara Al-Quran atau elaborasi Al-Quran. Nah, tiga meskipun bukan semuanya, tapi 3 ini cukup mewakili cara Al-Quran untuk mendorong umat manusia, terutama kaum muslim, untuk diperintah merupakan sifat orang mulia dan mendapatkan balasan yang sangat tinggi, yakni Allah akan mengingat orang-orang yang berzikir. Seperti mana juga dikasihkan oleh Rasulullah di salah satu hadis, hadis qudsi, man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun min. Orang siapa ingat kepadaku di depan di depan orang-orang, maka saya akan mengingatnya di depan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Jadi ini bagian dari balasan Allah kepada hamba-hamba yang selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya, jadi ini poin ketiga tentang gimana Quran mendorong. Intinya kita harus berzikir, banyak berzikir, baik yang disebut menyebut atau mengingat, dan sebagaimana digambarkan
di awal tentang ilustrasi dzikrullah itu dia sebagai air, sebagai senjata, sebagai teman. Nah, ini luar biasa cakupan dari dimensi zikir ya, yang memiliki manfaat kepada umat manusia. Kita lanjut, tapi sebelum lanjut silahkan kalau ada pertanyaan, kita akan lanjut ke urgensi atau dampak ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, jazakumullah khair atas paparan awal dan hampir memasuki tema kuliah kita pada malam hari ini tentang zikir. Saya cek dulu di chat room apakah ada yang bertanya atau tidak. Sebentar. Sepertinya di Zoom barangkali peserta kuliah aneh. Alhamdulillah mau bertanya langsung kepada Ustadz. Sudah ada yang raise hand, ada 2. Yang pertama kali saya lihat Ibu Wati, kemudian Ibu Siti Atisah. Saya persilakan dulu kepada Ibu Wati untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Dipersilakan. Ya, baik. Jazakillah khair Mbak Iin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ustadz sehat walafiat, sekeluarga semuanya. Ustadz, soal zikir ini, bagaimana agar zikir itu benar-benar tuh merasuk gitu ya, sehingga dengan merasuknya itu dia mendatangkan sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan gitu ya, yang kesepian jadi hilang kesepiannya, yang gundah gulana juga hilang gundah gulananya, dia mendatangkan ketenangan, kedamaian. Jadi yang zikir yang bagaimana sehingga bisa mendatangkan itu semua gitu loh Ustadz. Ya, demikian Ustadz. Iya. Bagus sekali nih pertanyaan. Jadi zikir yang membuat bisa seperti dalam gambaran para ulama tentang zikir ya, kayak air, kayak roh, kayak teman, penenang, peneduh, itu seperti apa? Yang pertama, tentu zikir yang masuk ke hati yang paling dalam, yang disebut dengan khusyuk fil zikir. Jadi khusyuk dalam berzikir. Bukan zikir yang hanya lewat lisannya, tapi tidak masuk ke hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menguatkan agar zikrullah itu masuk ke hatinya dan kemudian berdampak sebagaimana yang tadi disebutkan, maka diperlukan proses hati yang lebih baik. Jadi dia saling mempengaruhi. Zikir itu kayak air ke tanah. Tapi tanah yang disirami air ini itu juga harus dipersiapkan supaya air pas ngalir bisa nampung. Ya kalau tidak, air besok keras lagi karena ternyata airnya hilang. Jadi perlu juga ada dukungan lain atas hati kita agar pas di hari zikir itu langsung teduh. Nah, salah satu dukungannya itu adalah niat dalam hidup. Kalau niatnya itu memang akhirat, niatnya itu lebih tinggi lagi mardatillah, zikir itu cocok. Tapi kalau tidak punya niat kayak gitu, zikir itu nanti lewat aja. Ini ibarat saja gini, ibarat orang yang sedang merasa banyak dosa. Kemudian dia nyebut astagfirullah. Kenapa dia merasa banyak dosa? Karena dia ingin banget selamat di akhir. Maka waktu astagfirullah itu kuat sekali pengaruhnya. Lain kalau orang memang tidak punya keinginan selamat di akhir. Sehingga tidak perlu merasa banyak berdosa. Astagfirullah, ya lewat aja. Kayak orang yang pikiran pada waktu
orang yang ikut acara-acara zikir itu kan kadang zikir sambil megang handphone, karena dia kehilangan niat. Jadi kedua itu niat hidup. Makanya nggak main-main itu sebenarnya doa iftitah itu nggak main-main. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin itu tidak main-main. Jadi membuat semuanya menjadi sangat mudah. Yang ketiga, agar bisa berpengaruh perlu banyak, bukan sekali dua kali. Terkadang zikir sebentar belum terasa, zikir terus. Karena zikir pertama kali bisa jadi setannya juga masih goda terus kan, kita belum fokus. Terus zikir terus. Insya Allah jika akhirnya terjadi ritme yang lebih, istilahnya hati itu mulai lunak, baru itu mungkin mulai tenang, mulai nyaman, mulai damai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban pertanyaan Ibu Wati. Selanjutnya ada Ibu Siti Atisah yang ingin juga bertanya langsung. Dipersilahkan kepada Ibu Siti Atisah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, sebenarnya tadi pertanyaan saya sama kayak pertanyaan Bu Wati ya, tapi kemudian saya bertanya seberapa banyak tadi kuantitas zikir buat seseorang ya. Karena saya sendiri merasakan ketika berzikir 100, 150 misalnya ya, belum nyampe 1000 ya. Itu kayaknya kok masih datar-datar aja gitu. Jadi apakah kita perlu mengukur itu di lipatan mana, misalnya di bilangan mana kita sudah mulai berubah hatinya, atau bagaimana itu Ustadz? Itu satu. Terus yang kedua, ini yang masalahnya agak berbeda ya, tapi terkait juga dengan masalah hati. Saya punya murid itu yang dia modalnya orangnya ngeyel gitu. Udah kita tahu Bu itu nggak boleh begini. Tapi kadang ada aja alasannya untuk cari alasan gitu ya. Intinya sih sebenarnya dia belum mau menerima gitu. Nah kadang saya berpikir beberapa kali diperingatkan seperti itu, metode apa yang paling baik buat orang yang suka ngeyel gitu Ustaz. Jadi ada aja alasannya ketika dia dikasih tahu yang benar, terus kemudian tapi kan gini gitu. Sampai kadang-kadang saya juga ya udah doain aja. Cuman kadang-kadang pengen juga bahwa dia itu salah, nggak boleh begitu terus gitu. Itu Ustadz, mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, cukup. Jadi berapa banyak tidak ada aturan baku itu. Kuantitasnya itu tidak ada aturan baku. Jadi masing-masing kita tahu aja dirinya. Contoh gini, kalau dikir 100 nggak ngaruh, ya 200, ya 300, 400 gitu. Dan bisa jadi di hari pertama belum, hari kedua, ketiga, keempat. Ibarat orang nyiram air tuh, kalau ibu-ibu coba datang ke area persawahan itu ada sawah, kalau sebelum digarap itu kan dialiri air dulu tuh. Itu ada yang dialiri sebentar langsung bisa dicangkul, gembur. Tapi dialiri seminggu kadang masih belum. Karena itu tanah liat di situ. Ini perlu mengetahui diri kita masing-masing. Ada orang yang dikir 100 sudah langsung terenyuh. 1000 nggak ngaruh. Ada orang baru sekali dikir, la ilaha illallah. Itu dia sudah gemetar. Masing-masing punya kondisi ya. Nah, oleh karena itu, ibu atau bapak lihat aja. Kalau belum, diteruskan aja. Dan bisa jadi di awal-awal itu belum khusyuk. Dikir pertama kali ya, latihan dikir. Belum, masih dikir, masih ingat sana, ingat sini. Sampai kemudian mulai nikmat. Awal-awal mungkin la ilaha illallah. Udah biasa aja. Tapi lama-lama nikmat gitu. Insyaallah. Jadi berapa saja
itu disesuaikan saja. Bahkan bisa saja sehari, 2 hari, 3 hari. Yang kedua mengenai tadi, mungkin diperlukan cara atau metode yang lebih efektif kali ya. Yang tadi dianggap ngeyelan tadi itu. Namanya orang beda-beda ya. Yang mungkin ngeyel bisa jadi karena belum masuk di otaknya atau masih belum siap syahwatnya kan. Jadi mungkin ini belum matang, masih bocah atau nama orangnya agak ngeyel memang, kecuali datanya kuat sekali. Dia nggak gampang terima masukan kalau yang ngasih tahu itu orang yang lebih muda, dia hanya orang yang tua. Orangnya nggak gampang. Nah, itu semua dipelajari aja sampai ketemu. Dia modelnya begini. Nah, kalau belum ketemu berarti harus ditemukan. Karena setiap orang punya istilahnya kalau dalam bahasa agama punya pintu hidayah masing-masing. Ada hidayahnya lewat gurunya, orang tuanya, kakeknya, neneknya, temannya. Diomongin orang tuanya ngeyel sama temannya malah ikut. Kan banyak kayak gitu-gitu kan. Makanya terkadang ada kayak ungkapan istilah anak-anak bangor ya. Atau ntar juga kalau kawin juga udah sembuh nanti. Karena dia takut sama istrinya, bisa jadi. Nah, jadi setiap orang punya alurnya masing-masing, cari aja tahu. Nah, yang kedua yang mungkin kita perbaiki yang diri kita itu waktu kita berikan masukan ke orang itu, seberapa kita ikhlas. Nah, mungkin kalau kita kurang ikhlas jadi nggak masuk ke hatinya. Juga teguran dari Allah kepada kita. Kalau kurang ikhlas ya berpengaruh. Yang ketiga mungkin kita kurang kasih sayang. Di hati kita itu cuman amarah, bukan kasih sayang. Jadi akhirnya adanya penolakan. Itu juga bagian dari yang ada introspeksi dari seorang yang memberi nasihat. Yang keempat, kapasitas dan keilmuan harus cukup. Kalau dianggap kurang cukup ya cenderung orang nggak mau terima. Kenapa? Lo aja nggak ngerti masalah nasihatin gue. Nah, ini hal-hal kayak gitu bisa diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustadz untuk pertanyaan dari Resen tadi. Sebentar, ini ada pertanyaan dari chatroom untuk Ibu Yuli dan Pak Khairul Aslam. Saya persilakan nanti setelah satu pertanyaan dari chatroom. Ini datang dari Ibu Fabiola Priscilia. Assalamualaikum Ustadz. Mohon bimbingan Ustadz bagaimana caranya supaya zikir tidak terfokus pada target. Kadang jadi terburu-buru ketika hampir zuhur, tapi belum tercapai target karena sering terputus dengan tugas mengurus keluarga. Sebentar, ini kelewat. Mengurus keluarga, anak, bagaimana sebaiknya? Apakah mengejar target atau ada tips khusus dari Ustadz untuk zikir ini? Iya, ini mohon maaf ya saya off cam ya. Tadi kayaknya sinyalnya nggak sanggup. Nah, ini yang pertama, mindset yang perlu dibangun oleh kita semua itu tidak membenturkan kebaikan dengan kebaikan yang lain, atau tidak menjadikan satu kebaikan sebagai pengganggu kebaikan yang lain. Itu yang pertama harus dipahami. Gimana aku bisa zikir banyak, masih ngurus anak panjang lebar semuanya. Nah, hendaklah itu tidak begitu. Ya, berpikirnya ya kan udah tahu, Allah udah tahu kan kalau kita bakal punya anak kecil, Allah juga udah tahu bahwa kita bakal punya suami yang begitu kelakuannya, Allah juga udah tahu kita istri yang begitu Masya Allah, minta duit mulu. Kan gitu, udah tahu kan, tapi kan satu juga perintah zikir, perintah ibadah, perintah dakwah gitu. Jadi semua keadaan yang kita lewati Allah udah tahu. Gitu. Tapi kan tepat aja diperintahkan ini dan perintahkan itu. Artinya itu Allah sudah tahu kita mampu untuk mengadopsi semua kebaikan-kebaikan itu. Itu mindset pertama. Nah, kedua, kalau sudah mindsetnya begitu, sehingga, nah gimana caranya tetap bisa zikir banyak padahal ngurus anak? Maka istilahnya disaring digabung. Saat ngurus anak tuh sekaligus zikir aja, bisa tuh, malah bagus banget itu. Itu luar biasa itu. Dampaknya luar biasa. Nungguin anak belajar sambil zikir, wah itu luar biasa. Anaknya luar biasa taatnya. Jadi bisa digabung-gabung. Atau dibalik sambil zikrullah sekaligus zikrullah juga sambil nungguin anak sekolah, sama aja kan. Sholat sekaligus bawa anaknya ke masjid kan bisa aja kalau masih memungkinkan. Jadi masih bisa ngasuh anak tapi juga masih
ibadah, zikir dan lain sebagainya masih bisa jalan. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban dari Ibu Fabiola. Selanjutnya saya persilakan dulu kepada Ibu Yuli untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz secara langsung. Tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu. Terkait dengan zikir tadi Ustaz ya. Tadi Ustaz sebutkan kan yang husuk gitu ya Ustaz. Yang husuk bisa masuk ke hati gitu, itu ada kaitannya nggak dengan pemahaman kita atau pemaknaan terhadap kata-kata yang keluar dari zikir tadi Ustaz. Jadi mungkin dengan ilmu yang lebih banyak atau pengetahuan yang lebih luas tentang apa makna yang kita ucap tadi, itu membuat lebih khusyuk lagi gitu ya Ustaz ya? Ya, itu pengaruh, salah satu pengaruhnya, tapi bukan segalanya. yakni ada kedalaman, pemahaman, keluasan makna dari zikir yang kita baca, itu berpengaruh terhadap kekhusyuan kita dalam berzikir. Tapi bukan hanya itu, kan bisa jadi kuat, paham, tapi waktu itu hatinya lagi nggak hadir juga bisa. Karena sedang kecatat oleh setan atau apa. Jadi makanya biasanya kenapa kalau orang umroh itu zikirnya kok bisa khusyuk? Coba bayangin, kita semua kalau umroh tuh kayak orang bener ya. Kalau umroh itu Masya Allah, apalagi pertama kali tawaf, itu kan zikir kan, tawaf itu kan zikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu kan zikir. Terus kita keliling Ka'bah sambil berdoa, itu zikir itu. Itu demikian khusyuknya. Karena ada hal yang sangat urgen di dalam menghadirkan semua bentuk kebaikan, termasuk zikrullah ini adalah kebutuhan kita kepada Allah dan rasa takut kita tinggi kepada Allah karena kita ingin selamat di akhirat. Itu yang menggerakkan semua halnya. Nah, begitu pulang, suasana itu hilang. Kita udah merasa kalau dalam bahasa guyonannya itu udah nggak butuh Allah lagi. Naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga akhirnya hambar aja. Hambar. Makanya ada ungkapan ulama yang agak unik ya, tetapi ada benarnya. Dosa yang mendatangkan kerendahan hati sehingga membuat orangnya mau taubat kepada Allah, itu lebih baik daripada kebaikan yang membuat orangnya merasa baik sehingga terjebak di sombong dan nggak butuh kepada Allah. Paham nggak kira-kira? Ada orang baik gitu, saking baiknya ngerasa nggak butuh Allah karena merasa aman dari azab Allah. Udah baik, ternyata itu lebih buruk daripada dosa tapi mendatangkan orangnya taubat. Pas taubat nangis gitu, butuh Allah kan, takut pada Allah. Nah yang soleh tadi nggak pernah nangis karena nggak merasa butuh Allah. Nah itu kenapa kok bisa gitu? Karena dia takut pada Allah, butuh Allah. Jadi di samping kedalaman ilmu makna luas itu adalah tadi kondisi hati. Kalau tadi visi hidupnya kuat, membantu untuk zikrullahnya menjadi sangat baik dan khusyuk kepada Allah. Terutama bagi kita yang ingin dapat naungan dari Allah. Kalau di ayat akhir kan ada rajulun dzakarallaha fi madrajati faqadat aina. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya kemudian meneteskan air matanya. Oh, itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ustaz, sedikit Ustaz ya. Jadi dari zikir tadi itu pengaruh yang diharapkan ke kita itu ketenangan hati kan ya Ustaz ya? Salah satunya, Terus, Bu. Salah satu. Lalu pengaruhnya ke kita, ke hati kita tadi itu berupa, tadi Ustaz sudah sebut nangis, tergetar, merasa nikmat gitu ya Ustaz ya. Nah itu Betul. semua ujungnya sebetulnya apakah yang disebut berhasil, katakanlah gitu ya, zikir kita berhasil itu yang bisa merubah perilaku kita gitu Ustaz. Goalnya gitu Ustaz. Goalnya tuh apa? Lebih taat sama Allah atau bagaimana Ustaz? Jadi ada output, ada outcome ya, kalau istilah yang gampang dipahami orang sekarang. Outputnya itu adalah kekhusyuan,
rasa takut. Outcome-nya ya ketakwaan. Outcome-nya ketaatan. Outcome-nya itu totalitas kepada Allah itu. Sehingga sifat-sifat baik muncul, ikhlas jadi gampang, ibadah jadi mudah, sampai nanti menjadi halawatul iman, nah gitu. Outcome-nya adalah kebaikan, ketaatan. Gitu Bu. Karena nanti akhirnya mudah masuk ke muraqabah ya. Karena di keluarga bagusnya muraqabah jadinya. Muraqabah ya udah super taat kepada Allah. Itu kira-kira outcome-nya itu. Ya, tadi bentuk-bentuk yang dirasakan tadi mudah menangis, tergetar gitu Ustaz ya. Nikmatnya kayak apa Ustaz? Nikmat itu kayak apa Ustaz? Maksudnya nikmat di sini. Nikmatnya orang zikir itu ada apa gambarannya apa ya? Ketenangan yang nggak bisa kau dapatkan di luar itu. Ada ketenangan spiritual itu memang nggak bisa dikiaskan ya. Kan ada orang, coba ya beberapa gambaran ketenangan ya. Tenang di samping suami, alhamdulillah suami datang, tenang, betul ya? Tidak Mas, kamu tadi kalau nggak datang itu aku udah puyeng, gitu. Lah gimana? Ini anak udah sakit harus tanda tangan, Masnya nggak ada, terus gimana? Tenang. Itu tenangnya suami. Sekarang tenangnya orang yang ngasih uang. Alhamdulillah Bapak datang. Ini kalau tadi ini aku nggak bisa bayar loh Pak, karena yang bawa duit itu bapaknya tadi. Terus ada orang yang tenang karena di tempat yang sangat teduh dan tenang, kayak orang ke area-area yang tinggi, penyendiri, tenang, ya Allah nggak berisik, ini ya, biasanya berisik, ada mobil, ada telepon, kita tenang. Ya, itu tenang-tenang dari profan itu. Ada tenang orang yang sholat di tengah malam, dia wudhu sampai 2 rakaat, dia sujud, dia zikir. Hasbunallah, hasbunallah. Itu seakan-akan dia sudah dapat dunia dan isinya. Apa dia mengatakan la ilaha illallah. Itu dia merasa saat didampingi, seakan dilindungi Allah. Jadi ketenangan spiritual. Seperti itulah ya, nggak jauh nanti dengan kayak khusyuk, kayak apa itu. Itu kan areanya sama. Kalau di dalam kajian spiritual itu udah ilmiah, itu namanya ketenangan spiritual. Itu memang tidak sama dengan ketenangan profan, termasuk ketenangan dengan pasangan, ketenangan dengan harta. Maka istilahnya bukan ketenangan, istilahnya itu kesenangan kalau di sana. Kalau ketenangan memang lebih tepat ke spiritual. Allahu a'lam. Ustaz. Baik. Nah, iya. Izin mempersilahkan Bapak Khairul Aslam. Setelah itu nanti saya bacakan pertanyaan dari Ibu Atik yang tadi sudah bertanya di chat room. Silakan Bapak Khairul Aslam untuk bertanya langsung. Baik, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustaz. Tadi zikir diibaratkan dengan air yang mengairi sawah tadi. Artinya kan tergantung kondisi tanah di sawahnya Ustaz ya. Artinya kalau kita zikir, iya betul. Ya kita zikir, kalau hati kita itu kayak tanah keras ya air aja, nggak ada yang mengendap. Kalau itu seperti pasir ya langsung aja ambles, nggak ada bekas gitu Ustaz ya. Artinya sebenarnya zikir ini apakah seperti itu sebuah mantra gitu Ustaz ya, yang artinya, yang efeknya, impaknya itu akan ke hati kita, kalau hati kita memang frekuensinya pas, atau bisa dibantu dengan apa Ustaz? Kalau katakanlah saya pernah ikut ISQ itu Ustaz. ISQ itu kan apa? Emosi kita kan dimunculkan sehingga saat kita diajak zikir itu masuk gitu Ustaz. Nah, tapi saya belum bisa untuk sendiri gitu, jarang sekali bisa mendapatkan momen yang frekuensinya nyambung gitu. Saya zikir itu langsung ya jadi betul-betul kena gitu Ustaz ya. Tapi itu kan jarang sekali bisa saya peroleh Ustaz. Pertanyaan saya kira-kira apa Ustaz yang mesti saya lakukan agar zikir itu bisa kena gitu. Biasanya itu kena pas ada masalah gitu Ustaz. Masalah kemudian zikir pasrah ke Allah itu baru kena gitu Ustaz. Tapi kalau suasananya biasa-biasa saja itu ya
bentuk ketaatan aja Ustaz yang saya lakukan, tapi tidak belum memunculkan tadi suasana ketenangan yang semestinya itu muncul saat kita berzikir, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Tadi udah ada ungkapan ini ya tadi ya. Kalau ada masalah itu bisa dapat. Ya. Ya kan? Itu salah satu hikmah kenapa Allah kasih kita masalah. Dan kenapa juga para nabi itu masalahnya bertubi-tubi. Nah, sesungguhnya itu hanya bagian dari cara agar kita itu butuh Allah. Sesungguhnya titik kritisnya itu kita butuh Allah enggak? Begitu butuh kepada Allah, maka gampang tuh masuk. Nah, perasaan butuh itu gampang hadir kalau secara fakta kita punya masalah. Masalah versi manusia. Sesungguhnya kita punya masalah. Meskipun kita merasa tidak punya masalah, itu punya masalah. Contoh, apa jaminannya istrimu itu nggak kabur malam hari ini? Coba, siapa yang mau jamin? Nggak ada jaminannya. Apa jaminannya? Serius tuh, ini yang hari-hari aja. Apa jaminannya? Gitu, bahwa kau ini besok masih sehat. Nggak ada jaminannya. Cuman karena kita udah normal, seakan-akan padahal katakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu sangat membutuhkan Allah. Allah yang menegaskan itu. Nah, itu yang saya suka sebut. Ketika masalah itu hadir itu, hijab hati itu kebuka. Karena fakta fisik kok tidak bisa menghindar. Kamu harus minta tolong Allah. Nah, begitu fakta fisik nggak memenuhi itu, akhirnya hati ketutup lagi. Nah, itu berarti titik kritisnya adalah gimana kita supaya menghadirkan al-faqru ilallah. Ini butuh terus kepada Allah. Itu adalah titik kritisnya. Nah, untuk menghadirkan al-faqru ilallah, itu bisa dengan urusan yang paling biasa kayak dunia, anak, urusan apa gitu, sampai yang paling harus dan kita tidak akan pernah merasa aman ada urusan akhirat gitu. Kan nggak ada yang merasa aman urusan di akhirat. Makanya al-faqru ilallah, terutama urusan akhirat itu menjadi gampang masuk kalau kita memang sudah kuat sekali visi hidupnya. Gitu. Kalau memang ingin selamat. Makanya sampai mengatakan, kenapa ya orang-orang tua itu kalau taubat itu kok bisa tenang gitu. Karena dia udah ngerasa tua. Coba kalau yang masih muda. Begitu ngerasa tua, aku udah nggak lama lagi gitu. Bapak itu kok nyakut-takutin? Ya namanya umur kan. Biar Bapak fokus sajalah. Makan apa adanya. Udah kamu urus yang lain ya Dek. Wah Bapak ini belum tua kok udah tuain banget. Nah kalau merasa bagus, tapi kalau nggak ngerasa, mau gimana sih? Jangan lihat babe ini rambut putih, tapi semangat masih hitam. Nah ini kalau kayak gitu beda lagi urusannya, karena belum merasa butuh selamat, merasa masih panjang umurnya. Jadi itu sebenarnya menghadirkan al-faqru ilallah. Nah yang kedua, memang di majelis dzikir itu apapun bisa modern bisa tradisional. Modern ya pakai training-training itu, tradisional ya majelis mujahadah kan banyak sekali terutama yang tarekat itu membantu memasuki area hati, karena hati kan bisa dimasuki lewat area emosi atau nafsu, terenyuh masuk karena terbantu oleh betul orang yang ikut dzikiran itu terkadang akhirnya hanyut gitu. Itu betul. Makanya akhirnya ada pertemuan mingguan untuk dzikir khusus. Dzikir gitu, di tarekat-tarekat kan ada itu. Selasanan biasanya ya. Tergantung kesepakatannya. Selasanan biasanya. Selasanan itu ketemu habis sambil berzikir gitu. Itu memang sangat membantu. Bahkan kalau tidak bicara sunnah bid'ahnya ya.
Kalau kita ngelihat azkar fi sufiyah itu dikir-dikir sufiyah yang bareng-bareng itu bergemuruh itu kita bisa merinding itu padahal hanya misalnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu yang di Kiai Hamid. Itu kalau kita baca dari jam 2:30 itu kan dibaca dari 2:30 sampai subuh tuh kalau di Jawa Timur tuh. Jadi itu zikir 1,5 jam itu udah karena suasananya membuat orang mungkin. Nah, yang ketiga yang bisa bisa dilakukan adalah membuat kita nyebutnya pintu khusus menyentuh hati. Ada orang itu punya pintu-pintu khusus gitu. Nah, biasanya kalau yang agak latah itu kan orang tua. Nah, itu cepat masuk tuh. Begitu mendoakan orang tuanya itu langsung masuk tuh. Ada yang ingat dosanya. Ada yang ingat keluarganya. Itu gitu. Biasanya dia punya momen kalau sebut orang tuanya dia karena dia dulu emang nyakiti orang tuanya. Sehingga dia benar-benar kalau orang tuanya itu merasa bersalah terus. Itu namanya pintu-pintu khusus tuh bahasa nyebutnya. Masing-masing orang punya. Nah, temui itu kayak gitu, pintu-pintu khususnya apa. Karena ada orang kemarin saya pas ada seorang kiai itu kalau sudah nyebut yatim nangis. Pokoknya sudah namanya yatim. Ini almarhum meninggalkan yatim, langsung nangis. Urusan yang lain enggak. Ada orang yang begitu nama Muhammad Rasulullah sering langsung nangis gitu. Meskipun nangis itu bukan berarti menjadi segalanya, enggak, tapi kan itu tanda. Biasanya kalau nangis berarti hatinya sudah mulai kesentuh biasanya. Meskipun ada yang kesentuh nangis karena ikut-ikut nangis sebelahnya, bisa jadi bukan karena kesentuh gitu. Paham ya? Ada yang begitu Allah ya Rabb ingat perjuangan Rasulullah, kita beriman kepadanya, kita nggak pernah bertemu, ingin sekali ketemu Rasulullah, nah, itu mulai ternyata. Nah, itu juga boleh. Jadi milikilah pintu-pintu khusus. Nah, masing-masing kita bisa menggunakan itu, memudahkan kita untuk bisa khusyuk fi dzikir. Dzikir itu kan banyak, termasuk selawat kan dzikir. Gitu. Maka ada orang yang senang sekali kalau selawat. Gitu. Ada yang senang pakai dzikir tahmid, tahlil, la ilaha illallah. Nah, itu senang. Ada yang subhanallah. Masing-masing orang punya lah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Ya. Jazakumullah khair Ustadz. Ini tadi saya akan membacakan pertanyaan Bu Atik, tapi ternyata ini Pak Nur Yusuf ini maksudnya mau bertanya ya Pak. Ya, saya Bu, juga tadi Pak Nur Yusuf silakan sebentar Bu Atik saya alihkan ke Pak Nur Yusuf dulu ya. Karena tadi tidak kelihatan resen, ternyata dia angkat tangan langsung. Silakan Pak Nur Yusuf, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah. Kita semua semoga juga senantiasa dalam lindungan Allah. Mau tanya ini Ustadz, zikir dengan doa itu posisinya seperti apa Ustadz? Yang kita tahu, misalnya buku zikir yang beredar itu kan ada pagi petang. Kalau kita baca, isinya itu juga ada doa. Ya, ini kira-kira zikir sama doa ini posisinya seperti apa? Apakah orang sebelum berdoa zikir dulu atau tidak ada keharusannya? Yang kedua, zikir ini apakah dalam keadaan bersuci atau bisa sewaktu-waktu dilaksanakan gitu Ustaz? Nggih. Aturun. Yang pertama, zikir sama doa itu sebenarnya kalau dari sudut makna umum, doa juga bagian dari zikir. Karena semua hal yang mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikir. Bahkan termasuk melihat alam semesta, kemudian kita ingat Allah itu termasuk
zikir dalam arti yang umum. Tapi dalam arti yang khusus, zikir itu maknanya memang menyebut kalimatul azkar atau kalimat-kalimat zikir. Gitu. Nah, sehingga kalau dalam arti khusus, doa berbeda dengan zikir. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah zikir sama doa itu bisa digabung? Bisa. Dan memang rata-rata, bukan rata-rata, adab untuk berdoa itu harus zikir dulu. Adab berdoa itu zikir dulu. Minimal tahmid. Hanya semua berdoa kan pasti tahmid dulu. Hamdalah dulu, salawat dulu. Itu semua adalah zikir. Baru kita minta kepada Allah. Nah, sehingga ketika ada buku doa, itu hampir semuanya pasti ada zikirnya terlebih dahulu sebagai pengantarnya. Nah, sementara kalau zikir pagi dan sore, itu memang isinya kan ada zikirnya, ada doanya. Karena doa juga bagian dari zikir, maka disebut dengan zikir pagi dan sore. Yang kemudian dengan al-ma'thurat, yakni zikir-zikir doa-doa yang Rasul ajarkan. Sehingga kalau disebut zikir, doa juga masuk. Dan kalau disebut doa, zikirnya masuk sebagai pengantar. Itu kira-kira begitu. Jadi secara umum, doa memang bagian daripada zikir makna umum. Kalau makna khusus, ya doa itu yang permintaannya kepada Allah. Kalau zikirnya yang menyebut Allah itu yang disebut dengan zikir. Pertanyaan berikutnya, apakah perlu wudhu? Iya, sunnahnya wudhu. Nah, sehingga memang ini kemuliaan ya, semoga Allah mudahkan kita. Jadi kalau orang sudah mau mudawamah zikir dan kemudian dia ingin menetapi sunnah zikir pakai berwudhu, berarti apa itu? Dia akan mudawamah wudhu terus menerus. Karena dia ingin zikir terus, luar biasa, mulia sekali orang ini. Jadi dia sepanjang harinya itu tidak batal. Padahal sepanjang harinya itu juga zikrullah, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi bagus betul. Tapi kalau misalnya tidak, boleh. Selama tidak mushaf Quran ya. Karena tilawah Quran juga bagian dari zikir, namanya zikir Qurani, zikir Quran. Kalau zikir yang non Quran, ya nggak apa-apa. Memegang buku-buku zikir, tidak berwudu nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Bapak Nur Yusuf. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Atik yang tadi dituliskan di chatroom. Izin bertanya, kalau zikir sambil jalan naik motor itu apakah kurang beradab? Saya justru kalau berzikir, kenapa ingatnya saat berada di motor? Mohon penjelasannya Ustadz. Nafar, gimana pertanyaannya? Dia kalau zikir itu sambil jalan naik motor Ustadz. Jadi apakah itu kurang beradab? Sebagaimana ada berdoa gitu ya mungkin maksudnya. Terus saya justru kalau berzikir, kenapa ingatnya kalau pas di motor gitu. Jadi pas naik motor dia ingat harus berzikir. Seperti itu Ustadz. Iya. Jadi boleh nggak apa-apa itu sebenarnya. Karena memang ada zikir kan kiblat suci gitu. Tapi di sana ada klausul yang zikir pada waktu duduk, berdiri dan berbaring ya. Sehingga zikir dimanapun dianjurkan. Nah, karena ada anjuran ini sehingga adab yang kurang sempurna itu dimaafkan. Nggak apa-apa. Sambil naik motor, sambil ngebersih lap, ngerapiin rumah, berzikir, itu luar biasa. Bagus sekali. Meskipun tidak memenuhi adab-adab zikir, tapi itu bagus karena dimaklumi, karena memang disuruh zikir setiap keadaan. Setiap keadaan kan berarti kan ada yang tidak pakai adab, jadi dimaklumi. Nah, kenapa kok kalau ingat pas naik motor itu baru ingat zikir? Itu namanya hati. Ya, kadang memang unik gitu. Kayak anak kecil kan, ingin makan pas lagi nggak ada makanan, pas ada makanan nggak ingin makan. Persis itu ibu hamil. Itu berarti hatinya lagi hamil. Kayak orang lagi nyidam,
Pas lagi batas sholat nggak ingin zikir. Pas di motor zikir. Ya bagus saja daripada enggak gitu. Cuman itu namanya dinamika hati memang kayak gitu. Terkadang pintu godaannya begitu. Begitu kita dapat nilai tinggi gitu. Kayak mirip pada orang setiap mau adzan itu main mules. Akhirnya ya adzan mules. Setiap masuk kamar mandi mules. Jadi setannya itu adanya di bagian belakang itu. Nah, ada orang yang setiap habis sholat itu ada aja nggak jadi zikir. Yang mules, yang anaknya nangis, ya. Sehingga begitu naik motor pas anaknya udah nggak ada baru itu hatinya sedang hamil. Jadi maksudnya memang ketidakstabilan itu manusiawi, perlu diperbaiki aja sehingga nanti bisa pas waktunya yang adabnya bagus bisa, termasuk juga di motor bisa jadi ideal lah jadinya. Tapi ingat jangan perkara yang tidak ideal selama itu baik, itu lebih baik daripada tidak menjalankan apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Di perkara yang tidak keseluruhannya bisa diambil, yang sedikit jangan ditinggalkan gitu, Ustaz, ya mungkin maksudnya. Betul. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan sebenarnya tadi sudah terjawab ya saat Ustadz menjelaskan harus dalam keadaan berwudu. Ini dari Ibu, sebentar ini namanya, Ibu Lastri Febri. Assalamualaikum Ustadz. Untuk berzikir kan kita sunahnya berwudu, tapi kita kadang tidak tahan ingin buang angin, dan saya teruskan karena fokus dengan zikir. Apakah kita harus memberhentikan zikir kita kemudian pergi wudu kembali atau seperti apa, Ustaz? Ya, itu memang itu salah satu perbedaan kenapa dalam hukum itu ada yang sunnah, ada wajib, ya kayak gitu-gitu. Dan dalam beragama ini dibuat yang rileks aja ya, maksudnya jangan sampai beragama menjadi berat, nanti khawatir tidak bisa istiqomah. Zikir buang angin, terus mau kamar mandi kedinginan, ya udah nggak usah kamar mandi dulu, zikir terus aja deh, nggak apa-apa. Boleh, tapi ya tetap aja yang wudhu lebih bagus gitu. Tapi kan hidup ini terkadang tidak ideal kan. Kayak zikir malam, baca sholat malam itu kan. Karena sampai zikir sambil ngantuk-ngantuknya dalam lagi kan. Wudhu lagi udah dingin, ya udah zikir terus sampai subuh misalnya, sambil ngantuk kadang. Itu bagian hal yang kurang ideal tapi masih indah. Kira-kira kayak gitu. Insya Allah Allah akan berikan balasan yang baik lah. Fadal. Ternyata ada 2 pertanyaan Ustadz dari beliau. Yang kedua, untuk bisa menikmati zikir dengan khusyuk, kita berarti harus tahu arti zikir itu ya Ustadz, atau seperti apa? Apakah juga tidak perlu mengetahui bagaimana bagusnya Ustadz? Oh ya, perlu tahu arti dan cakupannya. Itu baru lebih, kalau enggak kayak baca mantra. Jadi mantra gitu. Kenapa setiap orang itu punya suasana batin sendiri? Karena lewat kondisi, kalau lagi orang butuh kepepet, hasbunallah itu bisa memang hasbunallah. Itu kayak udah tenang. Pas habis zikir gimana? Tenang, sudah ditanggung sama Allah, kata suaminya ke istrinya. Mas, ini gimana Mas urusan anak-anak SPP ini Mas? Tenang aja lah, Allah akan urus. Itu karena habis hasbunallah. Jadi, tapi kalau lagi ingat menguatkan tahlil, tauhid, ya kan zikirnya la ilaha illallah. Gitu. Jadi memang masing-masing zikir kan punya makna dan cakupan. Sehingga suasana kehatinya juga berbeda. Jadi pertanyaan bagus nggak? Bagus. Jangan sampai zikir sementara hatinya lalai karena nggak ngerti artinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Diara ya kalau tidak salah baca. Ustadz, saya ini oleh dokter disebut mengalami kecemasan berlebihan karena penyebabnya saya takut mati dan azab karena merasa dosa terlalu banyak. Saya membaik karena banyak zikir. Tapi saat saya baca tafsir Al-Quran dan sampai pada ayat-ayat azab dan neraka, kecemasan saya hadir kembali hingga sesak nafas dan vertigo. Saat sholat juga kadang terasa vertigo. Saya jadi takut untuk membaca tafsir Quran.
apa zikir yang baik untuk menghilangkan rasa takut dan kecemasan tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya. Tadi takut dan cemasnya tadi bagus sekali. Itu bagus sekali. Apa Bahkan karena keluar itu- setan-setan ya, Ustadz? Apa sekalian itu sebagai ruqyah mungkin kalau baca Quran, walau alam bisawab. Betul, Ibu, ya Ibu atau Bapak tadi itu udah bagus banget. Sampai rasa takutnya setinggi itu. Karena sahabat yang takut sampai dia memang pingsan. Saking takutnya dengar ayat azab itu pingsan. Dan Ibu sampai tadi gemetaran tadi, bagus banget. Cuman apa saja, meskipun baik kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi karena tadi sampai vertigo, tadi apa kan akhirnya berdampak kemana-mana, sesak nafas gitu. Nah itu bagusnya untuk sementara, itu berarti Ibu perlu membaca ayat-ayat yang terkait dengan kebahagiaan. Namanya tabsyir, bukan ingzar. Yakni ayat yang bisa memunculkan berharap yang tinggi kepada Allah. Insya Allah Allah akan maafkan, Allah maha luas rahmatnya gitu. Orang yang pembunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Seorang wanita yang apa tadi ngasih minum air anjing, Allah rahmati kok. Nah, itu akhirnya Masya Allah, semoga lah Allah akan ampuni dosa kita. Jadi yang pertama, Ibu perlu menyadari apa saja meskipun baik kalau berlebihan kan tidak baik. Nah, untuk rasa takut perlu ada keseimbangan rasa berharap, karena kalau nggak ada berharapnya emang bisa bahaya, akhirnya malah bisa berhenti nggak mau beramal karena takut, antara akhirnya putus asa, bahaya. Jadi perlu dimunculkan rasa berharap dengan cara baca aja ayat-ayat yang berharap. Itu insya Allah akan mengurangi. Yang ketiga, yang bisa dilakukan itu adalah bisa melihat sirah para ulama atau para sholihin. Itu yang namanya manusia ya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, sehingga ketidaksempurnaan kita itu meskipun harus diperbaiki, tapi kita terima sebagai konsekuensi seorang manusia. Supaya nanti muncul keseimbangan lah antara berharap sama takut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan Ibu Diara. Semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa mencari ayat-ayat yang menggembirakan ya Ustadz ya. Ya. Baik, selanjutnya di chatroom sudah semua pertanyaan terjawab. Saya cek di layar Zoom apakah masih ada yang raise hand. Ternyata belum ada Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan materinya insya Allah. Dampak ya atau urgensi zikir ini ya. Tadi memang sudah disebutkan ungkapan para ulama mengenai zikir ini dengan ungkapan-ungkapan yang indah tadi. Sehingga itu juga menjadi penguat di dalam bahasan urgensi dan dampak berzikir. Yang pertama, zikir ini penting karena itu memang diperintahkan Allah. Tadi sudah dibahas. Merupakan perintah Allah. Udhkuruni, itu perintah. Dan perintah secara umum hukumnya wajib. Jadi kalau kita meninggalkannya berarti meninggalkan perkara wajib. Gitu. Yang kedua, bahwa zikir sebenarnya adalah ia merupakan maksud utama turunnya agama. Zikir itu adalah maksud utama turunnya agama. Loh kok bisa? Agama ini turun untuk satu kata, yakni iqamatu la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah itu zikir? Jadi innama syuri'ad dinu li dzikrillah. Gitu para ulama bicara gitu. Sungguhnya syariat ini itu disyariatkan untuk zikrullah. Ingat Allah. Nah, zikrullah ini artinya luas sekali. Iqamatu dzikrillah. Jangan sampai membesarkan nama orang, bukan membesarkan nama Allah. Oke ya. Makanya sampai Ibnu Hajar di salah satu bukunya mengatakan zikrullah sama jihad itu masih utamaan zikrullah. Kenapa? Karena jihad itu disyariatkan untuk zikrullah. Nah, maka zikrullah menjadi sangat penting. Yang ketiga, bahwa zikrullah itu menjadi penting
Karena hati itu rentan untuk kena penyakit. Dan obatnya itu zikir. Sehingga kalau jarang zikir, ya rentan sakit. Sebagaimana juga saya sebutkan di awal tadi, ibarat-ibarat, maka itu bisa masuk di dalam poin-poin di bawahnya. Karena butuh ketenangan, maka perlu zikrullah. Karena manusia itu butuh kelembutan hati, maka perlu zikrullah. Karena manusia itu butuh punya alat untuk melawan setan, maka butuh zikrullah. Karena manusia itu perlu teman yang tidak perlu jauh-jauh sehingga tidak pernah merasa kosong, maka perlu zikrullah. Dan zikrullah puncaknya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, dan ada fadilahnya kan, sehari la ilaha ditaruh di satu timbangan, dan bumi isinya, dunia isinya itu satu timbangan, maka berat kalimat la ilaha. Karena ini maksud disyariatkannya agama. Ya, terakhir menjadi penting karena zikrullah itu adalah balasannya besar sekali. Karena balasannya besar sekali, maka jangan diabaikan, jangan di nomor duakan. Ada balasannya, Allah akan mengingatnya. Itu balasan besar sekali. Belum lagi nanti yang lain kita sebutkan dahsyat sekali. Ini dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa zikrullah itu super penting. Oleh karena itu kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, poin berikutnya. Kalimatul azkar atau macam-macam zikir. Macam-macam zikir, bukan kalimat. Macam-macam zikir. Yang pertama ada zikir ma'thur, yang kedua ada zikir ghairu ma'thur. Zikir ma'thur adalah zikir di mana kalimat zikir itu diambil dari Quran maupun sunnah. Nah, contohnya yang terkenal zikir pagi dan sore hari. Yang kedua, zikir ghairu ma'thur, yaitu zikir yang kalimat zikirnya tidak di Quran maupun sunnah, tapi karena hal tertentu para ulama menggubahnya. Nah, itu menjadi zikir ghairu. Nah, dalam zikir baik ma'thur atau ghairu ma'thur, itu para ulama hampir-hampir sepakat. Dibolehkannya zikir ma'thur dan dibolehkannya zikir ghairu ma'thur. Ya, sehingga di sini yang penting zikir. Nah, sedangkan kalimatul azkar atau kalimat zikir itu bisa dibagi menjadi dua. Ada al-wird al-Qurani atau wirid atau zikir Quran. Yang kedua adalah al-wird al-zikir al-ghairul Quran, yang selain Quran, yakni menggunakan kalimatul azkar. Jadi orang baca Quran itu termasuk zikir. Termasuk orang yang zikir menyebut Asmaul Husna itu zikir. Kalimat tauhid zikir. Pokoknya asal ada kata Allah, mengingat Allah, mengingat Allah itu namanya zikir. Gitu. Ada zikir Quran, ada zikir selain Quran. Nah, yang zikir selain Quran ini yang kemudian yang paling utama adalah gabungan dari tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Gitu. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini ada zikir yang paling utama. Karena gabungkan antara tasbih, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada Allahu akbar. Jadi ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, jadi besar sekali utama. Nah, tetapi bukan berarti karena dia ini paling utama, Quran menjadi beda. Kalau zikir yang paling utama, yang wird dan kalimatul azkar itu adalah tadi gabungan dari tasbih, tahmid,
tahlil, la ilaha illallah, dan takbir. Tetapi kalau secara umum, ya wirid Qur'ani punya keutamaannya sendiri-sendiri. Jadi memang kebaikan sama kebaikan kadang nggak bisa lagi dipadankan mana yang paling utama. Karena di Quran itu setiap huruf satu kebaikan. Dan manzilah dia kelak di akhirat adalah di ayat yang terakhir ia baca. Masya Allah. Jadi ini wirid Quran juga luar biasa penting. Semoga Allah mudahkan kita tilawah Quran. Iya, itu macam-macam zikir. Berikutnya ada beberapa bahasan. Saya langsung jadi satu. Bahasan-bahasan yang muncul dalam bab zikir. Pertama, bahasan zikir fardhi dan zikir jamaah. Ini gimana hukumnya? Yang kedua, zikir sirri, zikir jahri. Gimana hukumnya? Zikir rahasia, diam aja, zikir yang bareng-bareng, jahri yang tampak. Yang berikutnya, bahasan berikutnya adalah zikir bitiadat, zikir dengan dihitung. Gimana hukumnya? Berikutnya, alat-alat yang digunakan menghitung. Kayak tasbih atau tasbih digital, itu gimana hukumnya? Dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita bahas, kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Betul. Ya, baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan masuk di chat room dari Ibu, sebentar ini, dari Ibu Arina Abrita. Assalamualaikum Ustadz, saya sekarang sedang mulai fokus ibadah lagi. Hampir setiap hari saya sholat taubat, tapi di dalam sholat taubat itu pas doa minta ampun tidak bisa keluar air mata. Apakah waktu doa minta ampun, kenapa air mata saya susah sekali keluarnya? Apakah doa saat minta ampun itu sama Allah haruskah keluar air mata, Ustadz? Oh iya. Jadi air mata itu tidak wajib dan juga tidak syarat. Dia hanya merupakan hal yang menjadi penanda. Kenapa? Karena memang hati itu kalau lembut, memang mudah menangis. Dan kita temukan salafus soleh sejak zaman sahabat, mereka begitu. Nah, sehingga akhirnya menjadi tradisi kalau menangis dianggap lebih gitu. Padahal sebenarnya itu hanya adab letaknya. Nah, jadi kalau ada orang memang tidak gampang menangis, nggak apa-apa. Yang penting syarat rukunnya kan masuk. Kan tidak ada rukun taubat nangis, nggak ada. Yang penting menyesal, berhenti, tidak mengulangi, dan kalau urusan orang lain dia minta halal. Kalau itu masuk, ya berarti udah masuk meskipun nggak nangis gitu. Cuma harus diakui nangis itu bagian dari indikasi bahwa komitmen berubah itu terjadi dan menyesali yang lalu. Kenapa kok sampai nangis? Kalau nggak menyesal kan, kalau nggak nangis kan, jangan-jangan belum menyesal gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau emang nggak mudah menangis. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Baik, tadi sudah dijawab pertanyaan mengenai menangis ya. Kalau tidak pernah, kalau tidak salah baca, jika kamu tidak mampu menangis, maka menangislah karena kamu tidak bisa menangis, itu begitu ya Ustadz? Ya karena, betul, disebutkan untuk tampak menangis gitu, kayak orang menangis gitu. Boleh gitu. Iya, baik. Ini ada dua pertanyaan, yang satu resen. Bu Yuli masih mau bertanya ya, sebentar saya bacakan dari Pak Husairi dulu di chat room, setelah itu baru Ibu Yuli nanti untuk bertanya langsung. Assalamualaikum Ustadz Afwan, di grup-grup WA ini sekarang sedang terjadi perdebatan antara doa akhir tahun dan doa awal tahun. Satu pihak merasa itu adalah bid'ah karena tidak ada contoh, sedangkan yang mengamalkan doa awal dan akhir tahun itu kan baik ya, jadi salahnya di mana? Kata yang membaca doa akhir awal mohon pencerah. Jadi di mana nih Ustadz salahnya untuk yang membaca doa akhir dan awal berkaitan dengan tersebut? Jadi masalah bid'ah ini Bapak Ibu dirahmati Allah ini memang terkadang muncul akibat sebuah inisiasi yang dilakukan secara terus menerus. Kalau kayak gitu itu biasanya langsung jadi perdebatan. Jadi kalau ditanya, apakah ada nggak doa awal dan doa akhir tahun? Yang ada doa secara umum. Tahu kalau kita pakai logika, kapan awal tahun ditetapkan oleh kaum muslimin? Kapan? Zaman Umar ibn Khattab.
Betul kan? Waktu zaman Rasul berarti apa? Ya, ikuti proses yang ada aja. Bukan dimulai dari penanggalan hijrah. Ya ikuti aja pola yang ada di sana. Gitu. Yang jelas pokoknya 12 bulan aja. Karena inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahr. Ditegaskan oleh Al-Quran kan. Nah, menjadi akhirnya, tetapi di awal tahun sebagai sebuah awal tahun, itu maka bagus berdoa. Kenapa? Ya agar tahun yang kemarin diampuni dosanya, yang sekarang disongsong dengan sangat baik. Persoalannya menjadi rumit ketika doa-doa itu akhirnya ditradisikan. Jadilah pertanyaan, dalilnya mana kalau setiap awal tahun harus doa? Dan doa secara umum, doa aja, nggak apa-apa. Itu memang nasib sebuah amalan yang ditradisikan yang tidak ada dasar hukumnya. Satu sisi, dasarnya apa? Saya berdoa. Saya menggunakan ayat dan dasar tentang doa secara umum. Baik di Muharram atau non-Muharram, kan boleh berdoa. Kalau saya tempatkan di awal tahun, serah-serah saya. Di akhir tahun, serah-serah saya. Penting berdoa itu sudah menjadi sunnah kan. Allah yang nyuruh kita berdoa. Nah, bagi yang mempersoalkan, yang bid'ah, kenapa setiap awal tahun itu berdoa? Kenapa harus ada awal tahun? Jangan-jangan you punya aturan baru awal tahun. Sehingga akhirnya menjadi perdebatan. Bagi yang bid'ah, yang ngomong, you sudah masuki wilayah agama. Bagi yang merasa tidak bid'ah, nih awal tahun disuruh doa, kita berdoa. Salahnya apa? Ingat, kalau ada perbedaan bid'ah nggak bid'ah, kok begini kasusnya, yang namanya kasus sudut pandang, itu nggak usah dimasuki, karena nggak akan selesai. Maka Bapak, yang mau doa aja, nggak mau doa ya nggak usah doa. Tapi yang jelas berdoa secara umum itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jawaban untuk pertanyaan dari Bapak Husairi. Semoga bisa lebih jelas dan clear. Selanjutnya Ibu, ya terima kasih Pak Husairi. Ibu Yuli mungkin mau bertanya kembali karena raise hand saya lihat. Apa betul? Ya Ustadz, saya ingin penjelasan kembali. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan tentang kalimat zikir, satu zikir Al-Quran dan zikir selain Al-Quran. Yang dimaksud dengan zikir Al-Quran itu apa ya Ustadz ya? Baca Quran itu Bu, namanya zikir Quran itu. Masya Allah. Ya, jadi maksudnya membaca Al-Quran gitu ya Ustadz ya? Betul. Ya. Kalau yang selain Al-Quran itu kan apapun yang Al-Quran itu dengan menggunakan kalimatul adzkar namanya, kalimat zikir kan, yang Rasul ajarkan kayak la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, namanya kalimatul adzkar. Jadi maksudnya ucapan-ucapan di zikir itu apa gitu ya? Satu sesuai Al-Quran sendiri waktu kita membaca tilawah itu, sama satu lagi selain itu yang diajarkan Rasul gitu ya. Betul, iya Bu. Itu namanya baik. kalimatul adzkar, kalimat zikir. Oh baik, terima kasih Ustaz. Iya Bu, betul. Syukuran. Betul. Iya Ustadz, ini menjelang berakhir kajian kita, semua pertanyaan sudah dijawab, baik yang di chat room maupun yang raise hand. Mungkin ada closing statement dari Ustadz sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Masya Allah, tidak terasa ya 1,5 jam. Iya Ustadz, Masya Allah. Yang kita bahas ini itu baru pengetahuan tentang zikir. Nah, yang perlu kita jalani semua itu adalah agar hati kita itu berzikir. Itu yang jika nanti saya rasa akan saya bahas, mungkin saya akan bahas lagi di pertemuan kedua, karena memang para ulama bahas zikir itu panjang, luas, kali lebar. Saking besarnya. Bahkan perumpamaan yang saya bahas tadi itu sebagian. Banyak punya perumpamaan indah tentang masalah zikir. Dan hampir semua ulama baik pasti dia punya bagian dalam bab zikir. Dalam bahasa lain, pasti kuat zikirnya. Kalau nggak kuat zikir, nggak jadi ulama dia. Jadinya pengamat. Mungkin gitu. Jadi kuat zikirnya. Nah, ini memang nggak gampang juga. Apalagi di tengah kehidupan kota ya.
Jadi kami ulangi lagi, harapan dari materi zikir ini agar kita memang hatinya bisa berzikir, sehingga kita terenyuh dengan zikrullah, gitu. Muncul harapan dan rasa takut. Tadi yang kita bahas tuh adalah kepengetahuan masalah zikir, dan berharap dengan tadi hati kita bisa berzikir dan akhirnya lisan kita juga bisa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini lagi-lagi itu karunia Allah. Gitu. Allah yang membuat hati kita berzikir. Makanya ada doa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa berzikir kepada. Dan itu betul. Kalau bukan bantuan Allah, dari rumah sampai kantor itu kan 2 jam. Kenapa? Mulut itu diem, bengong kayak kereta. Enggak kira-kira. Padahal itu mending lah kalau naik mobil. Di kereta, dia bengong aja. Dan itu zikir. Kalau Allah tidak izinkan bergerak, meskipun cuma 1 kata, nggak bergerak itu. Mendingan ngobrol ngalor ngidul dan mendingan ngomentarin di IG orang. Gitu, ada orang nge-selfie. Halah, gitu aja. Ini kayak gitu. Jadi lebih tertarik. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mudah pula kita berzikir. Tapi insya Allah, Allah akan mudahkan kita bisa berzikir ya. Masih ada beberapa poin bahasan zikir. Yang tadi beberapa yang sudah saya zikir fardi, zikir jama'i, zikir jahri, zikir sirri. Harus dibahas. Zikir menggunakan jumlah tertentu, ritme tertentu, menggunakan alat hitung tertentu. Gimana itu hukumnya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Ibu dan para peserta kuliah Tazkiyatun Nafas Format Institute, semoga yang kita bahas pada malam hari ini membuka mata hati kita untuk agar bisa zikrullah fi kulli hin. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Muslimin Fauzi untuk materi sesi pertama dari kuliah Tazkiyatun Nafs dengan bahasan zikir. Dan tadi ternyata hanya untuk berzikir saja kita masih butuh pertolongan Allah ya. Allahumma ini mohon ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Padahal hanya zikir ya Ustadz, luar biasa. Betul. Yang sekecil itu pun kita masih butuh pertolongan Allah. Semoga dengan bahasan zikir malam hari ini kita bisa menambah jumlah zikir kita baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sebelum saya akhiri pertemuan kuliah kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan informasi yang ada di chatroom yang sudah di-share oleh Pak Adi, yaitu informasi bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya kepada Formula Hati Institute untuk kebermanfaatan dakwah ini, bisa mengirimkannya ke rekening Bank Syariah Mandiri atau BSI dengan nomor 71474309119 atas nama Helva Afrianti. Semoga infak yang diberikan bisa memperluas dakwah Formula Hati Institute dan manfaatnya lebih meluas pula. Demikian kuliah kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan diberikan kesehatan untuk bisa bertemu pada kuliah berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk peserta kuliah yang bertahan sampai akhir perkuliahan dan juga selamat datang bagi yang pertama kali hadir. Sampai berjumpa pada kuliah pekan depan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.